Oke, halo semuanya. Jadi as I'm aware ya, aku lihat di YouTube kalau misalnya YouTube-nya si Pak Kuat Slamet ini cuman ada sampai chapter 22. Nah, di sini aku mau membantu, mau mengasih video lah di chapter 23 dan 24. I hope it helps. Dan kalau misalnya ada yang error dan yang lain, please let me know ya. Oke, sekarang kita ke chapter 24 yaitu Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Oke, sebelum mulai aku mau kasih tahu disclaimer dulu. Aku pakai buku karena menurutku lebih lengkap daripada di PowerPoint dan soal-soalnya aku lihat juga banyak ngambil dari buku juga. Dan aku encourage kalian untuk belajar buku atau PPT-nya dulu sebelum dengerin videonya karena it's going to be fast and brief karena cuma buat kayak ya kayak review sebelum kalian ujian. Oke, anyway, kita langsung ke yang nomor pertama yaitu Full Disclosure Principle. Nah, oke, sebentar. Full disclosure itu adalah apa? Full disclosure itu prinsip bahwa manajemen harus benar-benar nge-reveal semua informasi yang relevan lah untuk investor membuat keputusan gitu ya. Nah, yang diwajibkan oleh IASB itu adalah financial statement, pasti ya laporan keuangan, notes to financial statement atau CLK, dan supplementary information. Jadi supplementary information itu juga wajib dilaporkan. Dan itu termasuk dalam prinsip full disclosure. Nah, supplementary information itu include ke misalnya nih risk and uncertainties, resources, dan obligasi yang nggak ada detailnya lah di laporan keuangan. Misalnya laporan keuangannya cuma sebutin utang lingkungan sekian. Nah, itu apa dalamnya? Nah, itu disebutkan di supplementary information dan itu penting gitu. Nah, ini ya. Jadi yang basic itu kan ada di laporan keuangan ini 4 dan CLK ya kan. Nah, tapi yang diwajibin oleh IASB itu sampai ke supplementary information. Sisanya yang dua ini, other means sama other information itu boleh banget tambahin tapi nggak wajib. Oke. Nah, ini ya, full disclosure calls for financial reporting of any financial fact significant enough to influence the judgment of an informed reader. In other instances, the cost may be certain. Oke, jadi gini, full disclosure kan yang tadi aku bilang itu adalah prinsip bahwa manajemen ini harus nge-reveal semua informasi yang menurut dia perlulah untuk investor tahu. Karena kalau tanpa informasi itu, investor bisa membuat keputusan yang berbeda. Nah, itu namanya full disclosure gitu ya. Tapi untuk mereveal full disclosure itu pasti ada cost dan benefit. Karena misal tadi ngitung efeknya ke lingkungan atau misal mau ngitung emisi gas karbon itu kan ada mesinnya ya, ada alatnya sendiri, metodenya harus mungkin bawa orang profesional kayak gitu dan itu mahal. Jadi harus diperhatikan. Nah, akhirnya banyak yang argue kalau itu tuh information overload ya karena mahal, terus juga akhirnya investor yang awam apalagi kayak kita tuh bingung gitu loh, mana sih informasi yang sebenarnya penting kayak gitu. In the following section, we describe the element of high-quality disclosure that will enable companies to avoid this disclosure pitfalls. Nah, jadi ini ya, disclosure pitfalls itu adalah kayak negatifnya full disclosure yang terlalu lengkap gitu tuh. Kayak pertama, takut malah ngebingungin investor, sekarang mahal juga gitu kan. Nah, sekarang dia akan mau ngasih elemen-elemen high quality disclosure yang mencegah ini efek negatifnya disclosure tadi, oke. Yang pertama, increase in reporting requirement. Nah, jadi misal dulu kan cuma laporan keuangan sama CLK, sekarang ada supplementary information. Nah, itu kenapa sih kok kita bertambah gitu ya requirement-nya atau aturannya? Yang pertama adalah kompleksitas dari suatu bisnis. Nah, itu dibilang nih kalau misalnya zaman sekarang tuh katanya bisnis tuh semakin kompleks gitu. Nih ada sekarang tuh ada derivatif, ada leasing, ya kan perjanjian, ada kalau bisnisnya dikombinasikan, ada pension, investasi dan macam-macamnya dan itu harus semuanya di disclosure ya. Terus habis itu necessity for timely information. Sekarang kan cepat ya bergerak ya kalau ada masalah di sini, di sana langsung udah kedampak gitu ya. Akhirnya perlu informasi yang timely. Lalu ada accounting as a control and monitoring device. Nah itu terutama buat pemerintah atau regulators. Dia ingin tahu nih, um, public disclosure of such phenomena as management compensation, off balance sheet financing arrangement kayak gini. Perusahaan A misal bertransaksi dengan perusahaan B tapi nggak dimasukin di buku di jurnal kayak gitu itu bisa namanya off balance sheet tapi kan kayak ya kita sebagai investor kan kita pengen tahu sebenarnya kayak itu kan harus di disclose nah kayak gitu related party transaction nah misal induk sama anak itu kan mereka punya hubungan spesial ya misal harganya jadi lebih murah lah apalah kita juga butuh tahu itu tuh
Terus udah ya tadi increase in reporting requirement. Selanjutnya adalah differential disclosure. Nah, apa differential disclosure? Itu gini, itu buat SMEs atau UKM, usaha kecil menengah. Ya, nah ini tuh dia tuh publish nih financial statement general purpose, tapi dia tuh dia tuh nggak TBK gitu loh guys. Dia nggak ada punya saham di pasar apa sih pasar perdana ya di itulah dia belum IPO ini ya gitu ya. Nah, SMEs ini UKM ya, dia tuh kan banyak ya, 95% katanya dari seluruh company di dunia tuh UKM. Tapi dia tuh nggak bisa lah untuk mengimplement full IFRS laporan segitu kompleksnya tuh nggak bisa. Jadi dia ada sendiri makanya kayak gitu. Nah, bedanya dia sama bedanya apa ya kayak laporan keuangannya SMI sama yang lainnya tuh yang pertama topik yang nggak relevan nggak usah. Misal kayak earning per share interim apa itu gak usah ya. Terus ini viewer accounting policies choices mungkin dia untuk revalue-nya PPE-nya dia ada sendiri yang lebih simple simple apa. Oh, intinya ini lebih simple. Udah kita aja. Nih, revision will be limited to once every 3 years aja gitu. Tuh. Nah, sekarang kita berpindah ke CLK. CLK. Nah, di CLK ini sebenarnya apa sih yang harus dicatat apa sih yang harus dimasukin dalam CLK gitu kan? Nah, notes are the means of amplifying or explaining the items presented in the main body of the statement. Maksudnya laporan keuangan kalian udah jadi itu kan angka-angka doang isinya. Kita pengen tahu detailnya dapat angka itu dari mana kayak gitu. Nah, itu tuh CLK. Yang pertama harus diskus adalah accounting policy atau kebijakan akuntansi. Jadi ada prinsipnya, basis, convention, rules, practice gitu ya. Semuanya harus di state gitu. Nah, misal oh itu disclose-nya di summary of significant account policies gitu. Misal metode depresiasinya, valuasinya tuh berdasarkan apa, amortisasi kebijakannya tuh kayak gimana. Nah, itu harus di-disclose semuanya gitu ya. Hmm. Nah, terus habis itu juga kasihlah apa justifikasi kenapa sih kamu milih polisi itu, kebijakan itu. Nah, itu udah judgment management ini ya. Terus habis itu juga kasih tahu asumsi manajer. Misal tadi dia mau nentuin masa ekonomi suatu mesin gitu ya. Asumsinya apa gitu. Pokoknya dia harus menjelaskan lah dapat angkanya dari mana intinya gitu. Tuh nature carrying amount. Nah, sekarang adalah common notes. Itu dalam ini common notes itu ada major disclosures. Eh, ini beda section deh. Enggak deh. Oke, major disclosure. Pertama inventory. Apa sih yang harus didisclose? Informasi apa yang harus didisclose kalau kita lagi bahas inventory? Yang pertama, basis upon which inventory amounts are stated. Mau pakai LCRNV gitu. Sama metode yang digunakan untuk menentukan cost. Mau pakai FIFO atau average atau mungkin kalau LIFO kalau dibolehin ya. Sekarang kan nggak boleh tapi ya. Nah itu. Terus jadi yang pertama adalah basisnya LCRNV, metodenya apa, FIFO atau average, sama satunya lagi ini adalah kalau misalnya perusahaan manufaktur, inventory-nya itu kan ada tiga kan, finished good, work in process, raw materials, ya itu dibedah gitu loh, mana yang raw material, mana yang WIP, mana yang finished good, kayak gitu. Nah, unusual-nya juga perlu didisclose, misalnya related party, product financing arrangement juga perlu didisclose ya. Nah, terus habis itu untuk PPE itu yang harus didiskus adalah yang pertama basis of valuation pasti ya kayak tadi mau pakai historical cost-nya lah atau historical cost-nya udah pernah di impairment lah, revaluasi kayak gitu harus didisclose. Basis apa value-nya tuh berapa kayak gitu. Terus depreciation expense terus ini balances of major classes of depreciable asset, accumulated depreciation, general description of the method. Ya, itu lah metode depresiasi pakai apa kan macam-macam tuh. Harus dikasih justifikasi juga. Sekarang klaimnya kreditur. Hmm, oke, bentar. Not schedule. Hmm, ini kalau nggak salah kreditor klaim ini kan kayak kalau di laporan keuangan cuma kelihatan liabilities doang ya. Nah,
major type liability, nah itu kayak disclose dalam-dalamnya deh kayaknya. Terus equity holder claim sama aja sih. Nih ya, kayak harus di disclose-nya existing outstanding share option-nya berapa, convertible debt-nya berapa, redeemable preference share, convertible preference share. Jadi yang ini loh, yang bisa mempengaruhi diluted EPS. Nah, itu tuh. Kan kalau misalnya saham preference, saham biasa, itu kan biasanya udah ya ada di laporan neracanya. Nah, ini yang belum ada nih, kayak gini-gini nih perjanjian-perjanjiannya nih. Option, convertible, kayak gitu kan nggak ada ya. Nah, itu harus diskusi nih berapa nih yang convertible, berapa yang option kayak gitu. Terus nih contingency sama komitmen ya sama kalau misalnya dia dituntut sama perusahaan, sama perusahaan lain ada kasus apa ya kasih tahu. Fair value, kasih tahu fair value-nya ini buat ini ya buat apa namanya? Ini mana sih? Ini investment PPE, impairment long lived asset gitu. Terus ini ada deferred taxes, pension, dan leases ini juga harus kasih tahu. Kalau mau ganti policy juga harus kasih tahu. Ya gitu. Gitu deh. Terus sekarang adalah apa masalah dari disclosure? Terus, enggak sih. Enggak juga. Disclosure issues. Disclosure of special transaction or event. Nah, ada apa aja tuh special transaction or event? Yang pertama adalah related party. Nah, disebut related party ketika salah satu pihaknya itu mempunyai kemampuan ya yang signifikan untuk mempengaruhi kebijakan dari pihak lainnya atau misal ada dua pihak nih, ya kan? Nggak ini dua pihak, jadi nggak misal gini. Tadi kan dua pihak, misal pihak A dan pihak B dan ketika pihak A itu punya kemampuan untuk mengontrol pihak B, nah itu related party. Bisa juga nih pihak A, pihak B, dan pihak C kayak gitu. Yang bertransaksi itu pihak A dan pihak B, tapi kedua perusahaan tadi itu tuh sangat dipengaruhi oleh pihak C. Misalnya pihak C dalam kasus ini adalah induk, pihak A dan pihak B ini adalah anak. Nah itu juga termasuk related party dong gitu. Kayak secara nggak langsung pihak A dan pihak B ini terkontrol oleh satu induk kayak gitu. Nah, itu pihak A dan pihak B itu juga termasuk related kayak gitulah. Gitu. Nah, untuk related party, FRS tuh minta yang didiskus tuh apa aja. Yang pertama sifatnya tadi, apa induk anak kah, atau perusahaan keluarga kah, atau apa gitu, nggak tahu ya kan. Terus habis itu amount-nya, transaction, amount outstanding balance, komitmennya jumlahnya berapa, kayak gitu, guarantee, bla bla bla. Nah, ini provision juga ya, doubtful debt juga dikasih tahu. Terus expense-nya udah sih gitu. Expense kalau kejadian ini loh apa bad debt expense gitu-gitu contohnya. Nah terus ya sini error sama fraud lah tahu bedanya kalau error nggak sengaja fraud itu sengaja gitu. Nah sekarang yang penting adalah subsequent event ini aku yakin bakal banyak muncul di soal. Nah subsequent event itu adalah yang terjadi ini ya jadi setelah reporting date ini mana nih took place after the formal statement or financial position date, tapi sebelum statement tuh diauthorize untuk diterbitkan gitu. Jadi misal diterbitkannya di 3 Maret 2023, sedangkan date-nya kan pasti akhir tahun kan di 31 Desember 2022. Nah, dari sini sama sini itu namanya subsequent event period gini. Nah, subsequent event period itu waktu auditor yang ngecekin gitu kan auditor juga butuh ngecek ya. Kayak gitu. Nah, kita kan berarti kita sebagai investor punya gap ya. Kita dapat laporan keuangannya per misal tadi Maret, padahal tuh laporan keuangan per Desember. Kita pengen tahu dong what happen gitu between Desember sama Maret. Nah, itu ada dua macam. Yang pertama adalah event that provide additional evidence about conditions that existed at the statement of financial position date, including estimated inherent, bla bla bla. Nah, ini namanya adjusted subsequent event and require adjustment to the financial statement. Jadi bisa jadi nih di antara Januari sampai Maret tadi kita tuh punya apa ya? Terjadi suatu kejadian yang itu mempengaruhi eh, akun-akun kita per tanggal 31 Desember tadi. Nah, itu perlu adjustment tuh ya kan. Nah, event pertama ini nah ini kayak gini. Misalnya di per 31 Desember kita tuh punya piutang nih dari customer A, misal 1 juta. Nah, ternyata Februari dia bangkrut. Berarti kan tadi piutang 1 juta per 31 Desember tadi kan nggak bisa dilunasi, yang dia bangkrut ke Februari. Nah, itu perlu dikasih tahu. Ya kan, karena itu mempengaruhi secara signifikan juga saldo
piutang kita di per 31 Desember. Sama juga dengan settlement of litigation atau kayak nuntut-nuntutannya itu. Juga berarti bankruptcy dari customer, ya kan? Terus litigasi, nah itu termasuk adjusted subsequent event. Event kedua adalah non-adjust, sifatnya tuh non-adjusted, dan ini tuh kayak kejadian yang terjadi antara 31 Desember sampai Maret, tapi nggak mempengaruhi apa ya, nggak mempengaruhi akun-akun per 31 Desember tadi gitu loh. Misalnya business combination atau plan to discontinue gitu ya, atau major purchase gitu, destruction of major, itu kan nggak mempengaruhi. Misalnya aku udah report nih laporan keuangan di 31 Desember kemarin, mesinku seharga 1 M gitu. Terus pada 1 Februari aku beli lagi nih satu mesin harganya 1 M. Kan nggak terus berarti mesinku waktu 31 Desember tadi jumlahnya 2 M? Enggak kan? Kan tetap 1 M kan? Mesinku jadi 2 M per 1 Februari tadi kayak gitu. Nah, berarti nggak usah di-adjust tuh dia. Gitu ya. Terus ada kalau terbit share, terus habis itu ada ganti dari foreign exchange rate kayak gitu-gitu. Oke. Dia yang tadi yang masuk adjusted tadi cuma litigasi sama kalau ada bankrupt dari customernya, bukan bankruptnya dia. Tuh. Ini. Terus sekarang ada reporting for diversified atau conglomerate companies. Nah, ini adalah yang ini bahas masuk ke segmen-segmen. Nah, kalau kita tahu kayak Unilever tuh kan SBU-nya atau business unit kan banyak banget kan. Dan kita tuh pengen tahu kayak misal dia dapat nih. Kan ngeselin banget kalau dia cuma keluar laporan keuangan revenue misal 100T. 100T itu dari mana gitu? 100T kan bisa jadi dari si bisnis lain yang A lah, yang B lah, yang C lah. Jadi kita pengen tahu tuh yang untung tuh yang mana sih sebenarnya kayak gitu kan. Itu ya kayak minta di apa ya per segmen gitulah intinya. Nah, ternyata dari pihak perusahaannya mereka tuh sebenarnya agak nggak mau gitu loh kalau diminta untuk mendiskus per segmennya. Kenapa? Karena ini yang pertama, kamu kan misalnya kamu ya invest di Unilever nih, kan kamu mau invest di Unilever, kamu nggak perlu tahu Unilever dapat 100T tadi dari mana gitu menurut si Unilevernya gitu. Lalu nomor dua, takut ketahuan sama kompetitor atau serikat pekerja, supplier atau apa. Nah, kayak gitu takut. Kalau misalnya ternyata Unilever nih untungnya dari bisnis A doang, bisnis B-nya anjlok. Nah, takutnya dia takut kayak ngasih ngehin gitu loh ke kompetitor yang bisnis B bahwa bisnis B Unilever sedang nggak baik-baik aja, kayak gitu gitulah. Terus yang ketiga, ini misal bisnis A-nya Unilever itu sebenarnya untung, bisnis B-nya tadi misal rugi. Nah, sebenarnya secara total, secara agregat Unilever tuh masih untung tadi 100T, tapi karena ada laporan bisnis B-nya rugi, takut nih Unilever bahwa share kita sebagai investor kayak, aduh sebenarnya Unilever ada rugi nih, kayak gitulah intinya gitu. Gitu. Ini sama ini basic ya. Nah, untuk yang support ya merasa investor perlu tahu lah semuanya gimana gitu kan. Pengen tahu soalnya kalau misalnya investor kan juga perlu tahu ya sebenarnya Unilever ini untung dari satu bisnis doang atau dari banyak bisnis. Kalau satu bisnis doang berarti resikonya tinggi karena dia cuma menghandle satu doang berarti gitu kan. Kita perlu tahu kalau lebih banyak ini better ya understand enterprises performance, assess its prospective future cash flow, make sure gitu. Ini gampang sih. Nah, terus sekarang membagi segmenternya tuh biasa dibagi dari apa? Pertama dari segi produknya, bisa produknya berbeda gitu ya. Atau secara geografi juga bisa. Terus atau secara entity legal tadi bisnis unitnya mungkin beda gitu. Atau by type of customer. Kemudian dia membagi beberapa segmen. Satunya bisa B2B, satunya B2C, satunya B2G. Nah, kayak gitu. Apa dibagi jadi kayak gitu. Nah, ini sorry. The management approach reflects how management segments the company for making operating decisions. The segment are evident from the component. Nah, namanya tuh operating segment. Hmm, Oke, jadi ini tuh kok nggak salah itu. Oke, kayak apa ya? Apa aja yang termasuk
yang bisa disebut sebagai operating segment. Nah, yang pertama adalah ya dia punya aktivitas bisnis gitu ya, dia punya pendapatan dan mengeluarkan beban kayak gitu. Terus yang pertama di review nih sama chief operatingnya, CEO-nya gitu-gitu kan. Terus habis itu um, apa ini for which that generated by or based on the internal financial reporting system. Nah ya pokoknya gitulah. Sangat teoretikal banget guys. Nah, terus perusahaan boleh nih untuk mengagregat kayak menggabungkan informasi dari dua atau lebih operating segment kalau dia tuh punya basic karakteristik. Misalnya, produk atau servisnya mirip lah. Misal, bisa tuh digabung sampo sama sabun, misalnya kayak gitu. Misal lini bisnis yang A sampo, lini bisnis B sabun digabung nggak masalah karena sama lah mirip gitu kan. Atau production processnya mirip, type of class of customer-nya mirip. Kok adalah kesamaan lah, ada kesamaan di antara sifat produk atau servisnya, proses produksi produknya, tipe customernya, metode distribusinya, sama peraturan pemerintahnya atau itu. Nah, kalau mirip-mirip gitu bolehlah digabung gitu kan. Terus selanjutnya adalah emang kok misal segmen bisnisnya tuh 100 semua di disclose, ternyata enggak guys. Nah, terus segmen-segmen mana aja yang perlu di disclose? Nah, itu harus memenuhi satu atau lebih dari persyaratan di bawah ini. Yang pertama, revenue-nya itu minimal 10% dari total revenue perusahaan. Nah, nih, atau profit or loss-nya itu ya. Kalau misalnya perusahaannya lagi loss, ya berarti yang dilihat loss-lossnya apa di segmen-segmen bisnisnya lagi loss doang. Kalau misalnya perusahaan lagi profit, ya sebaliknya kayak gitu. Terus identifiable assetnya harus 10% juga. Pokok batasannya semuanya 10% gitu guys. Nah, terus uh, oke, terus ada lagi nih syaratnya ternyata yang pertama, ini segmen data must explain a significant portion of the company's business gitu ya. Jadi kan misal segmennya ada sampai 10 gitu. Nah, misal dia disclose 10 gitu ya. Nah, itu disclose 10-nya itu harus kayak totalnya 75% kan 10. Nah, kayak gitu. Kayak nggak boleh gitu loh kalau dia tuh cuma mendisclose bagian segmen bisnis doang. Ya misal segmen bisnis yang dia diskusi ada 4 dan totalnya tuh 50%. Nah itu kayak nggak bisa kamu ngomong kayak 50% yang lainnya tuh others, itu nggak bisa. Jadi maksimal tuh 25% yang diklasifikasikan sebagai others gitu loh. Nah, second the profession. Nah, nah ini juga kayak mencegah. Nah itu 10 tuh maksimal upper limit. Nah, jujurnya aku bingungin adalah kan maksimalnya 10 ya. Sedangkan tadi per segmen tuh minimal 10%. Nah, jadi dia tuh maunya kayak ya maksimal 100% inilah gitu. Upper limitnya. Jadi minimal 7,5 tuh berarti minimal 7. Karena kan dia nggak bisa ya. 7 tuh berarti ada 1,15% gitu berarti ya. Nah, misal ini. Contohnya. Revenue, operating profit loss. Nah, terus ada yang unik nih. Kita bisa lihat ya. Totalnya dari perusahaan ini kan operating profit ya kan 85 nih profit. Nah ini ada di segmen bisnis F ini yang dia loss. Nah itu nggak termasuk guys. Kayak nih A, C, D, E, F yang nggak termasuk. Ignored karena dia loss sendiri. Sebaliknya kalau ini perusahaan ternyata loss, segmen yang untung tuh nggak kehitung juga. Kayak gitu aja harus hati-hati ya. Nah, terus measurement principle ini kelihatan inconsistent gitu sih. Hmm, nih. Sebenarnya itu sangat minimal dan theoretical banget. Kayak ya ini kan jelas ya yang perlu didisclose dari segmented information yang pertama. Ya lini ya operatingnya ngapain gitu, bisnisnya modelnya kayak gimana. Habis itu profit loss-nya, terus habis itu aset dan liabilitasnya, rekonsiliasinya, terus kalkulasi kayak rangkumannya gitu lah ya. Terus habis itu uh, produk yang dihasilkan, service yang dihasilkan, jualan di daerah mana itu, terus major customer. Major customer itu juga perlu di disclose guys. Jadi tadi adalah sifat dari
General information secara umum gambaran bisnisnya kayak apa, profit dan loss-nya gimana, aset liabilitas, terus rekonsiliasi atau rangkumannya, terus tentang produk atau service yang ditawarkan dan mau dijual di daerah mana, terus sama major customer-nya itu harus di-disclose semuanya. Tuh, terus ini contoh-contoh lagi, terus ada interim report. Nah, oke, interim report. Atau apa? Laporan yang ya nggak annual gitu, nggak per tahun gitu. Nah, ini ada dua metode. Yang pertama discrete dan integral. Sedangkan IFRS itu mewajibkan discrete. Bedanya apa? Bedanya gini, discrete itu kalau terjadi di waktu itu, ya udah dicatatnya di waktu itu doang. Kalau integral lebih mikir kayak, bentar. Yang kejadian tuh mempengaruhi seluruhnya nggak ya? Oke, paling simple kayak gini. Misal nih, perusahaanku, kita mau beli insurance, asuransi buat 1 tahun, ya kan? Aku beli di 1 Januari gitu. Asuransinya buat 1 tahun. Aku nyatetnya, misal nggak sebagai prepaid insurance, tapi langsung insurance expense. Nggak apa-apa dong, ya kan? Misal 1 Januari. Nah, kalau aku pakai integral approach, aku mikir nih, ini asuransi keluar expense 12.000 untuk 12 bulan, ya kan? Laporan kuartalnya 4 kali, ya kan? Itu mempengaruhi 1 tahun? Iya, ya kan? Berarti kan 1 bulan 1.000, ya kan? Akhirnya, aku bakal nulis nih, itu bakal muncul terus tuh insurance expense di kuartal 1 3.000, kuartal 2 3.000, 3 3.000, 4 3.000, kayak gitu. Nah, sementara itu kalau diskrit itu enggak. Lah kan kamu bertransaksi, kamu bayar insurance-nya tuh kan waktu 1 Januari. Ya berarti dia muncul di Q1 doang, kayak gitu loh. Dia nanti di dia nanti munculnya nanti di annual gitu. Udah. Jadi konsepnya tuh kayak gitu. Diskrit sama integral tuh bedanya kayak gitu. Misal lagi, bayar tax. Misal interimnya ini 2 kali gitu setahun. Ya berarti laporannya ada 2. Dia bayar tax di awal 50.000 untuk 1 tahun. Nah, itu bakalan di kuartal 1 muncul 25, kuartal 2 muncul 25, kayak gitu. Sementara kalau yang di script enggak, ya kan itu jadinya di 1 Januari ya muncul di kuartal 1 doang dong 50 kayak gitu. Gitu. Terus, oh ya, accounting policy-nya buat interim sama annual harus sama ya. Aku pakai Vivo ya Vivo terus, kayak gitulah. Udah nih. Nah, terus kalau interim, ya FRS tuh nggak mewajibkan untuk bikin laporan keuangan lengkap, kayak gitu. uh, dia bisa condense atau yang lebih singkat dan padat gitu aja dengan ada beberapa notes kayak itu nggak masalah. Itu, nah notesnya tentang apa? Notesnya tentang lagi-lagi ya kayak CLK, policy-nya yang dipilih apa, metodenya yang dipilih apa, terus tentang bisnisnya, tentang seasonality atau cyclicality-nya dikasih tahu kayak misal bisnis baju nih waktu kuartal-kuartal mau lebaran bakal naik, ditulis dong ini naik bukan karena apa tapi karena emang sedang ada musim lebaran gitu. Dan nature-nya juga gitu. Ini cuma dilihat aja. Nah ini ya, seasonality. Oh iya, ini juga nih kelihatan lagi nih bedanya interim sama sorry, bedanya discrete sama integral. Nah, kalau discrete tuh kalian lihat ya, fixnya dulu, kalian cari fixnya di sini. Mana ya? Nah, fixnya kan 30 ribu for the year. Terus tuh langsung nembak gitu, apa, ditembak kayak gini. Ya kan, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, tanpa kayak terlalu mikirin macam-macam gitu loh. Nah, sementara kok yang ini dilihat activity-nya, jadi dia lebih kayak activity based costing gitu ya, jadi lebih adil dalam membaginya kayak gitu. Nah, mungkin kalian bingung tadi katanya apa namanya? Kalau misalnya kejadian di saat bulan Januari doang ya terus Januari doang. Iya, itu emang kasusnya kan tadi kan insurance ya. Kalau ini kan cost ya kan. Cost fixnya per tahun 30 ribu tuh kan nggak terjadi di Januari doang dong. Kan terjadi sepanjang tahun. Makanya dia langsung bagi rata nih per kuartalnya segini. Sementara kalau pakai integral dia lihat dulu activity-nya berapa dulu, pakai fixed cost-nya berapa banyak dulu kayak gitu. Nah, sekarang ini cepat sih ini. Kita auditor dan manajemen report. Ingat ya, ada 2, auditor dan manajemen. Yang pertama auditor dulu. Pastinya ada audit opinion. Dan aku yakin kalian udah tahu banget audit opinion kayak apa. Sumpah ini apa nih? Oh my God. Oke, sorry. Oke, I'll just be very quick. Aku yakin yang kalian perlu tahu tuh adalah bedanya apa antara modified sama unmodified. Nah, ini.
Oke, material dan pervasif. Yang perlu kalian tahu dulu material itu apa, pervasif itu apa. Material itu adalah ketika informasi itu bisa mengubah pengambilan keputusan investor kayak tadi ya, full disclosure gitu ya. Nah, kalau pervasive itu tuh salahnya itu salah satu dua biji doang atau secara keseluruhan. Nah, kayak gitu. Intinya kalau misalnya benar semua itu unmodified ya kan, unqualified. Nah, tapi kalau misalnya financial statementnya ini ada salah, misstated ya kan, itu langsung qualified kalau material. Ya kalau salahnya tuh, waduh ini salahnya berpengaruh banget nih. Material berarti kan dia qualified. Tapi kalau dia tuh salahnya nggak satu dua biji doang, tapi keseluruhan. Jadi yang salah udah banyak, material lagi. Nah itu at first. Kalau misalnya satu dua doang, tapi cukup material, itu qualified. Intinya gitu. Terus yang selanjutnya adalah inability to obtain sufficient appropriate evidence. Misal auditor saat mengaudit, dia kurang bisa dapat bukti untuk account receivable doang, misal material kan, tapi kan account receivable doang, jadi qualified opinion kayak gitu. Tapi kalau account receivable nggak dapet inventory, nggak dapet ini itu, nggak dapet buktinya, akhirnya disclaimer of opinion kayak udahlah, aku nggak bisa nih ngasih tahu opini aku karena kayak nggak bisa diakses kayak gitulah. Itu. Nah, terus note-nya perlu ditambahin adalah going concern. Going concern ini kira-kira dalam satu tahun lah ya, satu tahun ke depan perusahaannya masih ada nggak gitu. Terus lack on consistency, emphasis on a matter ini mirip kayak key audit matters tapi bukan. Aku juga jujur nggak terlalu tahu bedanya juga. Nah, sekarang tadi kan management report ya udah sorry, tadi kan auditor report, ada auditor opinion, selanjutnya ada key audit matters itu adalah auditor tulis nih hal-hal yang kamu perlu diperhatikan dalam bisnis ini. Misal itu bisnis yang cashnya banter banget. Nah, dia ngomong cashnya harus diperhatikan karena cashnya ini kayak begini-begini ya gitu lah. Nah, ini enhance communication value gitu-gitu. Nah, sekarang kita berpindah nih ke manajemen report. Yang pertama manajemen komentari. Kalau kalian lihat di annual reportnya perusahaan Unilever, misal, itu pasti ada tulisan kayak apa kata manajemen. Nah, manajemennya bakal bilang kayak, oh penghasilan kita tahun ini meningkat loh, kebanyakan karena ini. Kita resiko paling gede tahun ini apa loh, ya, kayak cuma laporan-laporan gitu aja lah gitu. Itu tadi manajemen, terus nanti ada alternative performance measure. Jadi kan tadi kita kan punya ratio analysis apa-apa macam-macam. Nah, boleh dong manajemen punya rasionya sendiri. Nah, misal kayak gini, manajemen gross margin, net debt, kayak gitu-gitu, free cash flow. Ini info gini gitu aja. Sangat simple, guys. Terus manajemen responsibility. Jadi auditor itu cuman provide opini aja, tapi tanggung jawab seluruhnya masih di manajemen, oke? Okay? Nah, sekarang adalah current reporting issue. Bedanya forecast dan projection. Intinya lo lihat ya, ini kalimatnya tuh sama aja guys. Intinya tuh mempredik perspektif atau future dari financial statement, ya kan? Bedanya forecast sama projection adalah kalau projection tuh pakai asumsi. Nah ini, a forecast provides what is expected, whereas a projection provides what might take place. Jadi forecast tuh pure expected target dari manajemennya maunya kayak gimana. Sedangkan projection tuh memberikan apa ya, unsur yang lebih realistis dari forecast tadi. Misal, oh ya kamu target sales memang meningkat segini, tapi kita harus ada prediksi asumsi nih, asumsi bahwa misal interest rate-nya sekian, inflation rate-nya sekian, kayak gitu-gitu loh. Jadi projection itu lebih realistik dari forecast. Kalau forecast itu intinya forecast itu target doang, projection itu target plus asumsi gitu lah. Gitu. Nah, ada safe harbor rule. Safe harbor rule tuh kayak sebuah apa ya janji gitu. Kalau perusahaan mau bikin forecast atau projection tadi itu yang make sense lah. Kayak buat asumsinya tuh yang kalian bisa tahanin kayak gitu, justifikasinya tuh yang benar gitu kan. Ini safe harbor rule. Tapi nanti terus ditanya ini nih questions. Tanya kayak kalau misalnya projection atau forecastnya salah gimana? Ya kita nggak bisa dong nyalain manajemen karena kan kita nggak bisa predict future juga kan. Tapi diasumsikan dengan tadi ada safe harbor rule, manajer tuh kayak apa ya? Itu sebenarnya make sense kok, bukan salah mereka kayak gitu lah intinya gitu sebenarnya nggak terlalu gimana gimana. Nah ini internet financial reporting tuh gak penting banget tuh kayak sangat sangat basic gitu ya. Jadi kayak yalah intinya ditaruh di internet sekarang jadi communicate-nya lebih easy terus lebih cepet juga intinya gitu. Terus fraudulent financial reporting, ini intentional or reckless conduct, ya, ya fraud gitu ya. Nah, itu bisa dipengaruhi dari internal, misalnya internal kontrolnya jelek, manajemennya nggak beretika, nah kayak gitu. Atau mempengaruhi mempercantik buku, nah gitu ya, window dressing, nah itu internal. Kalau eksternalnya,
ah ada konsiderasi dari regulasi, terus lihat dari bisnisnya gimana gitu lah. Gitu. Ini yang ini tuh sangat ini ya kayak bisa dilogika gitu. Gitu sih guys. Jadi intinya untuk chapter ini doang, yang appendix di bawahnya tuh menurutku nggak bakal keluar, dan ini kayak cuman ngulang-ngulang lagi apa yang udah kita pelajarin di chapter-chapter sebelumnya. Gitu deh. Thank you so much. Sorry banget kalau fumbling, kok mumbling.